Warga Desa Sakudabayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kini dilanda kekhawatiran besar. Aliran sungai yang berwarna hitam pekat dan berbau menyengat diduga kuat berasal dari limbah sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) mengalir ke Sungai Bahbulun hingga masuk ke lahan dan kolam budidaya milik warga. Limbah yang mencemari sungai tersebut diduga bersumber dari PKS Bahjambi PT PN 4 Regional 1. Pencemaran limbah sungai ini warga sangat cemas jika nantinya ikan-ikan di kolam mati karena air yang tercemar. Pasalnya, hasil panen ikan menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat Desa Sakudabayu dan wilayah sekitar yang terdampak. Merespons hal tersebut, pihak kepolisian beserta perwakilan instansi terkait telah turun langsung ke lokasi untuk berkoordinasi bersama masyarakat. Hadir dalam kegiatan itu, Babin Kantipmas R. Sumanung Kalit, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Bapak Damanik, serta perwakilan Dinas Perikanan AI. Sembiring, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi maupun wawancara langsung dari kedua perwakilan dinas. Namun dalam rekaman video terlihat jelas mereka sedang berdiskusi dan mendengarkan aspirasi warga di lokasi. Sanksi pidana dan denda miliaran rupiah menanti. Tindakan membuang limbah melebihi batas sehingga mencemari lingkungan jelas melanggar aturan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika terbukti dengan sengaja mencemari lingkungan hingga melampaui baku mutu, pelaku dapat dijerat pasal 98 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit 3 miliar rupiah hingga paling banyak 10 miliar rupiah. Sementara itu, jika pelanggaran terjadi karena kelalaian, berlaku pasal 100 dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun dan denda hingga 3 miliar rupiah. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara operasi, hingga pencabutan izin usaha. Termasuk kewajiban memulihkan kerusakan lingkungan dan membayar ganti rugi kepada warga yang dirugikan. Warga mendesak instansi berwenang segera melakukan pengecekan sampel di lapangan, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta menindak tegas sesuai aturan agar kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi selanjutnya setelah mendapatkan keterangan resmi. Reporter Hedi Sutono mengabarkan. Dari PKS, pabrik kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Simalungun yang berada di pinggiran Sungai Bahbulun, Sakudabayu, memohon kepada pemerintah daerah agar cepat menangani tentang limbah yang menimpa Sakudabayu, petani Sakudabayu, agar supaya diperhatikan oleh pemerintah pusat karena sangat meresahkan. Korban limbah yang asalnya dari Bahjambi. Petani Sakudabayu meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pabrik Bahjambi. Dengan siapa, Pak? Ini sekarang? Sukmana Sinaga. Bapak sebagai apa di lingkungan petani kolam perikanan di sini? Ya, saya sebagai petani, Pak. Sebagai petani sekaligus juga kebetulan Ya. saya ketua koperasi Merah Putih Sakudabayu. Ya. Jadi apa permasalahannya, Pak, sehingga banyak ikan-ikan di persawahan atau di pertanian kolam ikan ini banyak yang mati, Pak? Ini kejadian, Pak, sebenarnya sudah sering sih. Sudah sering ini diduga limbah industri kelapa sawit yang ada di atas. Jadi kalau biasanya itu dia buang limbah itu ya masih bisa kita toleran lah. Artinya ikan itu masih
dia kekurangan oksigen tidak langsung mati. Tapi tadi pagi kejadian ini sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas, Pak. Ya, melampaui batas. Artinya begitu masuk limbah, warnanya hitam, baunya menyengat. Jadi ikan langsung mati. Jadi kalau ikan tadi kita di sini, ini ada sekitar 400 kilo yang mati. 400 kilo. Iya, 400 kilo. Jadi kita besok belum tahu lagi ceritanya bagaimana. Karena kalau ikan ini mati mendadak 400 kilo, besok belum bisa kita pastikan tidak ada yang mati. Karena memang dia biasanya itu, ini dampaknya sampai 15 hari ke depan. Seperti itu. Apakah memang setiap hari limbah itu tampak terlihat dibuang ke aliran sungai, Pak? Iya, kalau kita katakan setiap hari kita juga tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas dari sifat dan fisiknya ya seperti itu. Sifat dan fisiknya itu ya selalu bau, menyengat, di ikan itu oksigen berkurang. Kalau dari tampilan ya warnanya bukan sering ya, sekali-sekali mau hitam gitu. Mana contoh ikan-ikan yang udah mati kira-kira karena limbah itu, Pak? Nah, inilah seperti ini. Ini udah tinggal sisa-sisa ini, Pak. Sisa ini, Pak, yang mati-mati nih, Pak, ya? Sisa-sisa. Kalau tadi udah kita ecer juga lah supaya bisa lah untuk membalikkan modal sedikit-sedikit lah. Jangan sampai dalam kali kita kenanya kan gitu. Berarti di perairan kolam-kolam sebelah-sebelah sana pun banyak yang mati juga, Pak? Banyak lah, Pak. Banyak Ya nggak cuma saya saja. Iya. Ya, Banyak masyarakat yang dirugikan, Pak, ya? Iya, semua per kolam itu semua dirugikan, Pak. Semua dirugikan. Jadi untuk kedepannya apa harapan Bapak untuk terhadap perusahaan ataupun PTPN ataupun perusahaan kelapa sawit yang membuang limbah biar supaya tidak membuang limbah? Apa harapan Bapak untuk kedepannya? Iya, harapan saya ya kepada dinas-dinas yang terkait lah. Nah, ini supaya menjembatani kami, supaya mereka tidak buang lagi limbah. Kita juga nggak melarang mereka mau berusaha. Ya mau silakan, mau usaha apa aja silakan, tapi jangan usaha kami diganggu. Artinya bisa dampaknya merugikan petani, Pak, ya? Iya. Oke, terima kasih, Pak, ya. Ya, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum.